Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintawati dari kelas 4A Ekonomi dengan NIM 110324000003. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang teori permintaan dan penawaran dalam perspektif Islam. Dalam kajian secara mikro, pembahasan didasarkan pada perilaku individu sebagai pelaku ekonomi yang berperan menentukan tingkat harga dalam proses mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu sendiri adalah interaksi yang terjadi antara permintaan dari sisi konsumen dan penawaran atau supply dari sisi produsen, sehingga harga yang diciptakan merupakan perpaduan dari kekuatan masing-masing pihak tersebut. Pandangan ekonomi Islam mengenai permintaan, penawaran, dan mekanisme pasar ini relatif sama dengan ekonomi konvensional. Namun terdapat batasan-batasan dari individu untuk berperilaku ekonomi yang sesuai dengan aturan syariah. Permintaan dalam Islam dimaknai dengan banyaknya barang-barang dan jasa-jasa yang dikehendaki oleh para pembeli dalam suatu pasar akan tergantung dari banyaknya dari jumlah penghasilan yang diperoleh, serta terdapat adanya hubungan antara harga pasar yang diharapkan dengan jumlah barang yang diinginkan, dengan asumsi yang lainnya tidak berubah. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, salah satu faktor dari permintaan yaitu keinginan terhadap sesuatu atau barang atau jasa. Ragbat fi al-syai'. Pada umumnya terdapat kesamaan terhadap permintaan ekonomi versi konvensional dengan permintaan versi ekonomi Islami. Juga terdapat beberapa dasar-dasar permintaan perlu diperhatikan oleh setiap insan muslim terhadap banyaknya barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan menurut Ibnu Taimiyah ada beberapa. Yang pertama, keinginan yang bermacam-macam jenisnya dari masyarakat mengenai suatu barang. Kedua, keinginan dalam banyaknya jumlah dari calon pembeli atau konsumen pada suatu barang-barang dan jasa-jasa yang selalu tidak sama. Yang ketiga, kualitas konsumen yang baik, ciri-cirinya diantaranya yang memiliki pendapatan atau gaji. Yang keempat yaitu tingkat kebutuhan suatu barang. Yang kelima, cara-cara dalam melakukan pembayarannya, cash atau mencicil. Yang keenam, banyaknya terhadap transaksi saat timbulnya biaya dan transaksi dari suatu barang-barang dan jasa-jasa terjadi penurunan, maka berdampak pada terjadinya kenaikan permintaan. Aturan-aturan larangan Islam bagi seorang muslim. Yang pertama, mengonsumsi barang-barang yang diharamkan kecuali bila dalam kondisi darurat. Jikalau barang-barang tersebut tidak dikonsumsi, maka dapat berpengaruh negatif bagi seorang muslim tersebut. Namun di saat keadaan emergensi diperbolehkan bagi orang untuk mengkonsumsi barang-barang yang haram namun sesuai kebutuhannya, seperti alkohol. Jika dibutuhkannya untuk pengobatan, maka diperbolehkan. Yang kedua, bagi orang yang memiliki kelebihan banyak uang, tidak otomatis boleh dalam menggunakan uangnya untuk berbelanja, membeli apa saja yang dikehendaki, serta berapapun jumlah banyaknya sesuai yang dikehendakinya. Tidak boleh boros. Yang ketiga, budget constraint atau batasan anggaran yang belum mencukupi dalam pembatasan konsumsi. Yang keempat, batasan-batasan lain yang menjadi perhatian yaitu bahwasanya seorang muslim yaitu ishab atau tidak israf atau tidak berlebih-lebihan, dan maslahah atau mengutamakan kepada kebaikan. Jadi kita harus membedakan antara keinginan dan kebutuhan.
karena kebutuhan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan keinginan hanyalah hasrat yang jika tidak dipenuhi tidak berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima, tidak menyarankan permintaan terhadap suatu barang-barang dan jasa-jasa untuk masuk tujuan bermegah-megahan atau bermewah-mewahan dan menghindari kemubaziran. Yang keenam, menghimbau kepada yang nisabnya sudah mencukupi agar segera menunaikan zakat atau infak. Perbedaan mendasar di antara teori permintaan versi ekonomi dengan teori permintaan versi konvensional. Sumber hukum dan batasan syariah. Prinsip utamanya yaitu Islam sebagai entitas utamanya dijadikan pandangan hidup langsung dibimbing dari sang pencipta alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teori permintaan konvensional analisanya dibatasi dalam rentang waktu singkat sampai sejauh mana layaknya seorang manusia dalam memenuhi keinginannya. Konsep permintaan versi ekonomi, Islam melihat seluruh komoditas tidak seluruhnya dapat digunakan atau dikonsumsi. Dapat perbedaan antara sifatnya yang halal ataupun yang haram. Sedangkan teori permintaan dalam ekonomi Islam yang bertujuan meraih kesejahteraan atau kebahagiaan yang berujung menggapai kemenangan dunia dan akhirat. Saya juga akan menjelaskan tentang teori penawaran dalam perspektif Islam. Menurut Winardi, tahun 1991, penawaran adalah jumlah produksi tertentu yang para penjual bersedia untuk menjual pada pasar tertentu. 90 menurut Lipsey dan kawan-kawan, pada tahun 1991, makin tinggi harga suatu produk, makin besar jumlah produk yang ditawarkan, dengan catatan faktor yang lain sama. 91 jadi dapat disimpulkan bahwa penawaran adalah jumlah barang ataupun jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode waktu yang ditentukan. Harga suatu barang adalah faktor paling penting untuk menentukan penawaran barang. Teori penawaran Islam tidak terlepas dalam kaidah dan ketentuan yang digaris oleh Allah kepada manusia dalam melakukan kegiatan produksi. Dalam melakukan pengelolaan alam, manusia harus senantiasa menjaga keseimbangan kehidupan di sekitarnya dan jangan sampai melakukan perusakan. Kegiatan produksi juga dianjurkan terhadap barang-barang yang bermanfaat dan diolah secara halal dan dibenarkan dalam syariat. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan produksi yang jika dikonsumsi menimbulkan kerusakan pada orang lain seperti kerusakan alam. Pengaruh zakat terhadap penawaran. Kewajiban zakat mengikat bagi seorang pengusaha muslim, maka sedini mungkin ia akan mengalokasikannya jumlah dananya untuk digunakan membayar zakat, sehingga melalui zakat tersebut akan menjadi suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk tolong menolong. Dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada seseorang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat yang dikenakan kepada hasil produksi adalah zakat perniagaan, yaitu pengenaan zakat perniagaan memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila terpenuhinya dua hal, yaitu nisab, batas minimal harta yang menjadi objek zakat, yaitu setara 96 gram emas, dan haul, batas minimal waktu harta tersebut dimiliki, yaitu 1 tahun.
98 dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa nisab dan haul sudah terpenuhi, maka perusahaan tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.